Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-76, dengan judul Bermimpi. Langsung ke dalam alurnya. Master South Cloud melihat Wang Lin. Dao Master Blue Dream juga melihat Wang Lin. Di alam surgawi, semua orang yang telah bertemu Wang Lin melihat sosok berambut putih dan berjubah putih. Penguasa alam segel. Meskipun beberapa pembudidaya yang memasuki alam surga kemudian tidak melihat Wang Lin, mereka telah mendengar banyak desas-desus di sekitarnya. Sekarang setelah mereka melihatnya, seluruh alam surga sepertinya mendidih. Perasaan penindasan dan panik langsung menghilang. Master South Cloud hanya memiliki jiwa asalnya, dan dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, ia bisa mengumpulkan kekuatan dunia untuk membuatnya menjadi tubuh baru. Master South Cloud dapat bergabung dengan tubuh ini dan tidak merasakan ketidaknyamanan. Dao Master Blue Dream ragu-ragu saat dia melihat Wang Lin, tapi dia tidak berbicara. Dia sedang menunggu Wang Lin untuk menyingkat tubuh baru untuk Master South Cloud sebelum dia mencoba untuk berbicara, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas. Wang Lin tersenyum dan menyapa semua orang yang dikenalnya. Dia juga melihat Suli Guo dan Liu Jinbiao menarik beberapa pembudidaya dan berbicara tentang sesuatu. Naga laut sepanjang jari di bahu Liu Jinbiao tampak sangat bosan. Ketika seorang kultivator mencoba menyentuhnya, ia memamerkan giginya dan kultivator itu tertawa. 13 masih suka sendirian. Dia sedang duduk tidak jauh dan kadang-kadang bisa membuka matanya untuk melihat Wang Lin dengan hormat. Wang Lin menarik pandangannya dan berjalan menuju Dao Master Blue Dream sendirian. Wajah Dao Master Blue Dream masih pucat. Jelas bahwa luka-lukanya yang sebelumnya sangat serius. Wang Lin menunjuk Dao Master Blue Dream. Kekuatan dunia berkumpul dan bergegas ke tubuh Dao Master Blue Dream, menyebabkan luka-lukanya pulih dengan cepat. Beberapa saat kemudian, wajah Dao Master Blue Dream tidak lagi pucat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk pada Wang Lin. Dao Master Blue Dream perlahan bertanya, "Apakah putriku baik-baik saja?" Wang Lin diam-diam merenung dan duduk di hadapan Dao Master Blue Dream. Melihat ekspresi Wang Lin, hati Dao Master Blue Dream jatuh dan wajahnya menjadi pucat sekali lagi. "Apa yang terjadi, Wang Lin? Katakan padaku." "Aku tidak bisa menemukannya setelah dia bereinkarnasi," kata Wang Lin pahit. Meskipun dia adalah orang terkuat di benua astral abadi, dia masih menghormati Dao Master Blue Dream karena dia telah membantu di masa lalu dan merupakan ayah Li Qianmei. Dao Master Blue Dream menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak menemukannya. "Dia pergi ke benua astral abadi karena kamu dan kamu tidak menemukannya, tidak menemukannya." Dao Master Blue Dream membuka matanya dan mulai tertawa. Tawa ini dipenuhi dengan kekecewaan dan kemarahan. Tepat pada saat ini, gemuruh datang dari langit yang berwarna darah. Banyak celah di langit menunjukkan tanda-tanda runtuh dan tawa arogan datang dari atas. "Semua yang kau geluti," para penanam dunia gua dengan keras kepala menentang, berpikir bahwa formasi ini dapat menghalangi orang tua ini. "Sekarang formasi akan segera hancur. Tunggu saja lelaki tua ini masuk, dan kalian semua akan menjadi makanan untuk kultivasi saya." Suara itu lemah pada awalnya, tetapi ketika itu terus berlanjut, itu menjadi seperti gemuruh yang menggema yang bergema di alam surgawi. Semua orang menatap langit. Tidak ada seorang pun di alam surgawi yang mengetahui tingkat kultivasi spesifik Wang Lin, tetapi karena Wang Lin dapat muncul di sini tanpa Master Scarlet Soul, mengetahui bahwa itu berarti bahwa tingkat kultivasinya tidak rata-rata. Namun, tidak ada yang tahu apakah Wang Lin bisa mengalahkan Master Scarlet Soul. Ekspresi Master South Cloud santai, dia tidak khawatir sama sekali. Dari bagaimana Wang Lin bisa tubuh baru baginya dengan lambaian tangannya, ia tahu betapa kuatnya Wang Lin. Khususnya,
Ketika dia melihat penghinaan di mata Suli Guo dan Liu Jinbiao, dan bahkan ular kecil di bahu Liu Jinbia memiliki ekspresi yang sama, dia yakin akan spekulasi itu. Tidak jauh dari sana, 13 menatap ke langit dengan ekspresi acuh tak acuh, tetapi ada kilatan dingin di matanya. Tandanya menghilang, jadi dia seharusnya memulihkan ingatannya. Aku mencari waktu yang lama, tapi aku tidak bisa menemukannya. Namun, aku bisa merasakan bahwa dia ada di suatu tempat di benua astral abadi, dan sekarang aku mencarinya. Wang Lin mengabaikan gemuruh dari langit ketika dia melihat Dao Master Blue Dream dan berbicara dengan pahit. Selama dia mengungkapkan sedikit aura, aku bisa mendeteksi dia, meskipun aku telah kembali ke dunia gua, aku masih bisa merasakan auranya, gumam Wang Lin. Li Qianmei spesial baginya. Meskipun dia tidak sama dengan Li Muan, dia adalah wanita kedua yang berjalan ke dalam hatinya. Namun, saya bisa merasakan bahwa dia sengaja menghindari saya dan tidak ingin saya menemukannya. Wang Lin memejamkan matanya. Hatinya terasa sangat sakit. Rasa sakit ini tidak sekuat merindukan Li Muan, tapi masih menyayat hati. Dia masih ingat kata-kata Li Qianmei bergumam padanya dengan emosi yang tak terlukiskan. Wang Lin, tidak mengerti perasaan. Melihat wajah Wang Lin dan mendengarkan kata-katanya, Dao Master Blue Dream diam-diam merenung. Dia tahu apa yang dirasakan Wang Lin, dan dia mengerti putrinya sendiri. Langit bergemuruh dan mulai runtuh dalam skala luas, mengungkapkan sebuah lubang. Warna darah menyebar karena lebih banyak lubang muncul dan tawa bergema di seluruh alam surgawi. Langit runtuh dan banyak retakan muncul. Setelah beberapa hari, Master Scarlet Soul akhirnya merusak pembukaan formasi. Formasi terus turun, dan segera, alam surgawi tidak akan memiliki perlindungan. Tawa ini dipenuhi dengan kesombongan dan terdengar seperti surga. Sosok darah terbang keluar dari lubang dan memenuhi langit. Sosok darah adalah boneka-boneka itu. Mereka muncul di langit dan menatap orang-orang di bawah dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika sosok darah muncul, seorang pemuda mengenakan merah berjalan keluar dari lubang. Dia tampak sombong dan dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia muncul, suaranya bergema di seluruh dunia. Formasi lemahmu dihancurkan oleh guruku. Anda para pembudidaya rendahan, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menolak kali ini. Mu Bingmei, begitu guruku bersenang-senang denganmu, aku akan memberitahumu perbedaan antara aku dan Wang Lin. Pemuda itu tertawa histeris saat dia berjalan keluar. Dia melihat ke bawah, tetapi ini menyebabkan kata-katanya berhenti tiba-tiba. Dia melihat Tuan Cloud Selatan mencibir padanya, dan Tuan Cloud Selatan memiliki tubuh. Dia melihat Mu Bingmei yang cantik. Dia menatapnya dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Yang lebih menggoncangkan hatinya adalah pria muda berpakaian putih yang duduk di hadapan Dao Master Blue Dream. Pemuda itu tidak menatapnya secara langsung, tetapi ketika dia melihat orang ini, tubuhnya bergetar. Orang ini terlihat agak akrab. Dia, pikiran pemuda berbaju merah itu bergemuruh seolah-olah guntur meledak dalam benaknya. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Orang ini terlihat persis sama dengan patung yang dilihatnya di planet Suzaku ketika dia muda. Leluhur, dia sepertinya sudah gila. Dia menolak untuk percaya bahwa orang di depannya adalah leluhurnya Wang Lin. Namun, jiwanya yang bergetar jelas mengatakan kepadanya bahwa pemuda berambut putih itu adalah leluhur planet Suzaku. The Lord of the Sealed Realm dari saat itu, Wang Lin. Jadi bagaimana jika itu benar-benar dia? Dia bukan pasangan guru. Ekspresi pemuda itu berubah saat menarik napas dalam-dalam. Dia tanpa sadar mundur dan matanya menyipit. Menarik. Kamu benar-benar menemukan seseorang yang sangat mirip. Apakah kamu berpikir begitu dengan dia? Sebelum dia selesai berbicara,
pemuda berambut putih berpakaian putih itu menatapnya. Mata itu benar-benar tenang, tetapi membuat tubuhnya bergetar. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, 13, bunuh dia. Tidak jauh dari sana, ada kilatan kedinginan di mata 13 dan dia bergerak tanpa ragu-ragu. Saat dia berjalan ke langit, dia melambaikan tangan kanannya dan asap muncul. Itu adalah dao api ekstrim dari 8 dao ekstrim. Untuk muridnya 13, Wang Lin telah memilih mantra yang cocok untuknya. Dia juga mengekstraksi kekuatan dunia untuk meningkatkan level kultivasi 13. Yang lain tidak bisa melakukan ini, tetapi sebagai seseorang yang setengah langkah ke tahap Heaven Trampling dan sebanding dengan leluhur kuno dan leluhur celestial, masalah ini tidak sulit. Di bawah tatapan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya dari alam surgawi, 13 terbang dengan tatapan acuh tak acuh. Asap mengelilinginya, membentuk cincin, dan menciptakan api mengamuk di langit. Di bawah api yang mengamuk ini, semua boneka darah runtuh tanpa kekuatan untuk melawan. Jeritan sengit bergema dari lautan api sebelum 13 berjalan keluar dengan kepala dipenuhi keputusasaan. Api di langit langsung menghilang setelah 13 pergi. Langit masih merah, tetapi jauh lebih tidak intens. Seorang lelaki tua terungkap berada di lubang formasi, dan dia menatap Wang Lin dengan tercengang. Wang Lin, pria tua itu dipenuhi dengan rasa tidak percaya, tapi dia segera berubah ganas. Budidaya Void Tribulannya tiba-tiba meletus, menyebabkan langit bergetar dan bumi bergetar. Kamu benar-benar kembali ke dunia gua, tetapi meskipun kamu kembali, kamu masih semut sebelum orang tua ini. Orang tua itu adalah Master Scarlet Soul. Setelah dia berbicara, dia terbang seperti sinar cahaya ke arah Wang Lin. Dari sudut pandangnya, kultivasi Wang Lin seperti awan kabut, tapi dia pikir Wang Lin memiliki beberapa harta untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Hal semacam ini biasa terjadi di benua astral abadi. Dia benar-benar percaya diri dalam budidaya Void Tribulannya. Wang Lin dengan tenang menyaksikan Master Scarlet Soul menuduhnya. Sebelum Wang Lin melakukan sesuatu, ular kecil di bahu Li Jinbiao tiba-tiba bersinar cerah dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan surga. Raungan mengguncang dunia dan menyebabkan telinga semua pembudidaya alam surga bergemuruh. Tubuh Master Scarlet Soul gemetar dan dia berhenti ketika dia menatap di bawah seperti ayam kayu. Ini. Ular kecil itu dengan cepat terbang dan dengan cepat mengembang di bawah tatapan tercengang dari semua pembudidaya. Dengan cepat pulih ke ukuran aslinya dari naga laut raksasa dan meraung pada Master Scarlet Soul yang terkejut. Emas, meninggikan, naga laut. Master Scarlet Soul merasa seperti sedang bermimpi. Episode ke-77, dengan judul Tahu Daoyi. Langsung ke dalam alurnya. Master Scarlet Soul berasal dari benua astral abadi, jadi dia tahu tentang pembudidaya jauh melampaui tingkat dunia gua. Golden Exalt, Empyrean Exalt, Ascendan Empyreans, dan 9 eksistensi puncak di benua astral abadi, Grand Empyreans. Di benua astral abadi, dengan tingkat kultivasinya, dia akan sangat hormat jika dia bertemu Golden Exalt. Bagaimanapun, Golden Exalt sangat kuat, dan mereka adalah karakter penatua agung bahkan dalam sekte yang kuat. Dapat dikatakan bahwa Golden Exalt menentukan kekuatan sekte. Impian Master Scarlet Soul adalah menjadi seorang kultivator Golden Exalt. Dia ingin mematahkan formasi di sekitar alam surgawi untuk tujuan ini. Dia ingin melahap alam surgawi dan menyerap darah mereka untuk membuat terobosan. Namun, dia baru saja melihat ular kecil itu berubah menjadi naga laut raksasa. Ini membuat pikiran Master Scarlet Soul menjadi benar-benar kosong. Tekanan dari naga laut sudah cukup untuk membuat realem surga bergetar. Kebanyakan orang di sini merasakan hati mereka bergetar dan bahkan ingin menyembah naga itu.
Golden Exalt, ini adalah Golden Exalt, mata Master Scarlet Soul tumpul. Dia tidak berani percaya apa yang dilihatnya. Keberadaan Golden Exalt yang langka. Tapi ini adalah binatang Golden Exalt, yang bahkan lebih langka, dan sekarang seseorang muncul di hadapannya di dunia gua. Perasaan absurd ini hampir membuat guru Scarlet Soul menjadi gila. Naga laut Golden Exalt bergerak dan matanya menunjukkan tatapan ganas. Dia menatap Master Scarlet Soul dan mengeluarkan raungan. Raungan ini membuat tubuh Master Scarlet Soul bergetar hebat. Jiwa asalnya menjadi tidak stabil dan dia merasa itu akan runtuh. Ini dengan jelas memberitahunya bahwa naga laut ini adalah eksistensi Golden Exalt. Master Scarlet Soul tanpa sadar mundur beberapa langkah dan keringat muncul di dahinya. Dia tidak bisa membayangkan mengapa Wang Lin membawa naga laut Golden Exalt bersamanya. Ini sudah di luar imajinasinya. Rasanya semuanya hanya mimpi. Ketika dia mundur, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Munculnya naga laut bukan berasal dari Wang Lin, tetapi pundak seorang pembudidaya dengan aura dunia lain. Bukannya Wang Lin ini kuat, tidak ada tekanan atau fluktuasi yang datang darinya. Meskipun itu adalah harta yang menyembunyikan auranya, hanya mereka yang lemah menggunakan metode ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena Wang Lin bertindak seperti ini, tingkat kultivasinya tidak boleh tinggi. Naga laut ini bukan miliknya, tetapi pembudidaya yang tampak dunia lain. Tingkat kultivasi Wang Lin tidak tinggi, tapi dia harus menjadi teman baik kultivator ini. Dia pasti takut menjadi terlalu lemah di perjalanannya kembali, jadi dia meminta seorang teman untuk ikut bersamanya. Dan dari tampilan pembudidaya dunia lain, tingkat kultivasinya juga tidak tinggi. Maka itu berarti dia harus memiliki seorang guru yang merupakan maha tinggi Empyrean di benua astral abadi. Ini satu-satunya penjelasan. Mata Master Scarlet Soul berbinar. Dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Saat dia mundur, naga laut Golden Exalt membuka mulutnya untuk melahapnya, dan Tuan Scarlet Soul tiba-tiba mengeluarkan raungan. Rekan penggarap, tolong dengarkan aku. Orang yang dia ajak bicara bukanlah Wang Lin atau naga laut, tetapi Liu Jinbiao, yang menonton dari kejauhan dengan bangga di wajahnya. Rekan guru penggarap harus meninggikan Empyrean di benua astral abadi. Dengan bakat fellow cultivator, Anda harus menjadi murid langsung dari Empyrean Exalt. Jika tidak, Anda tidak akan diberikan naga laut Golden Exalt. Ini adalah masalah pribadi antara Wang Lin dan saya, jadi saya ingin meminta fellow cultivator untuk tidak berpartisipasi dalam masalah ini. Setelah itu, saya pasti akan berterima kasih kepada rekan penggarap. Master Scarlet Soul tidak punya pilihan lain. Di bawah tekanan naga laut Golden Exalt, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Sekarang ini adalah masalah hidup atau mati, dan dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Meskipun dia tahu bahwa orang ini ada di sini karena Wang Lin dan bahwa akan sulit untuk membujuknya, dia masih harus mencoba. Sebelum saya disegel, saya menyembunyikan semua tabungan saya yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di benua timur. Saya hanya meminta rekan penggarap untuk memaafkan dan menyelamatkan hidup saya. Hati Tuan Scarlet Soul tegang ketika dia menatap naga laut. Dia sangat takut dan bahkan suaranya bergetar. Liu Jinbiao kaget. Wang Lin samar-samar tersenyum tetapi tidak tersenyum. Su Liguo, naga laut, dan Tuan Cloud Selatan dan perusahaan juga terkejut. Su Liguo terkejut sesaat dan kemudian tiba-tiba mulai tertawa. Liu Jinbiao mengungkapkan senyum yang bukan senyum saat dia memandang guru Scarlet Soul, yang putus asa. Tuan paman orang tua ini adalah Sun Sanxing, seorang Empyrean Exalt di bawah Grand Empyrean Daoyi. Jika Anda membiarkan naga laut ini membunuh saya, paman tuan saya pasti akan mengetahuinya.
Saya tidak percaya gurumu bersedia untuk mendapatkan sisi buruk dari permuliaan Empyrean yang lain. Wajah Tuan Scarlet Soul pucat dan dia mengungkapkan ketakutannya terhadap kematian. Juga, Grand Empyrean Daoyi sangat bias. Jika pamanku meminta bantuan, kalian semua harus membayar harganya. Wang Lin, ini adalah harga yang tidak bisa kamu tanggung, seluruh dunia gua akan hancur. Anda telah ke benua astral abadi, jadi Anda harus tahu tentang Grand Empyreans. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan bersumpah untuk tidak lagi memiliki ide tentang alam surgawi, dan saya akan segera meninggalkan dunia gua. Petik 2. Master Scarlet Soul menjerit. Dia percaya bahwa Wang Lin tahu tentang Grand Empyreans, jadi, dia yakin kata-katanya bisa memainkan peran pencegah. Ketika Liu Jinbiao mendengar ini, dia tanpa sadar menatap Wang Lin. Tindakan ini membuat Master Scarlet Soul semakin percaya diri. Ekspresi Wang Lin agak aneh. Dia memandang Master Scarlet Soul, yang cukup ketakutan untuk menggunakan metode apapun untuk menemukan jalan menuju kehidupan, dan tersenyum. Master Scarlet Soul dengan cepat berkata, dan jika Anda membiarkan orang tua ini pergi, saya dapat memohon Paman Master untuk membawa Anda ke sekte. Maka Anda juga akan menjadi milik seseorang di bawah Grand Empyrean Daoyi. Setelah kultivasi Anda menerobos, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan di benua astral abadi. Petik 2. Daoyi, Grand Empyrean. Wang Lin berdiri dan menatap Master Scarlet Soul. Di matanya, orang ini adalah seekor semut. Banyak pembudidaya di alam surgawi tidak benar-benar memahami kultivasi Wang Lin. Ketika mereka mendengar Master Scarlet Soul berbicara tentang Grand Empyrean Daoyi yang misterius, hanya nama itu saja yang menyebabkan hati mereka bergetar. Dao Master Blue Dream mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Master South Cloud juga memiliki ekspresi suram. Imannya pada kekuatan Wang Lin sedikit goyah. Di benua astral abadi, awalnya ada 9 Grand Empyreans. Daoyi ini adalah yang terlemah, kata Wang Lin perlahan. Ekspresinya masih tenang. Mata Master Scarlet Soul menyala. Dia juga tahu ini, dan ketika dia mendengar Wang Lin mengatakan ini, dia bahkan lebih yakin bahwa Wang Lin tahu betapa Grand Empyreans yang sangat kuat. Namun, dia masih agak ragu-ragu. Nada santai Wang Lin ketika berbicara tentang Grand Empyreans membuat Master Scarlet Soul merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, bahkan Grand Empyrean yang paling lemah memiliki kekuatan untuk mendominasi semua makhluk hidup, Wang Lin perlahan berkata, tetapi pada saat ini, nadanya tiba-tiba berubah. Namun, bahkan jika Daoyi datang ke sini secara pribadi, dia masih harus segera mundur ketika menghadapiku. Saya khawatir dia bahkan tidak berani datang menemui saya. Wang Lin tersenyum. Ketika Master Scarlet Soul mendengar kata-kata ini, matanya melebar. Dia menatap Wang Lin seolah-olah Wang Lin sudah gila. Tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu. Kamu benar-benar punya nyali. Jika Anda benar-benar berani, mengapa Anda tidak pergi ke benua astral abadi dan mengatakannya kepada Grand Empyrean Daoyi? Meskipun Master Scarlet Soul takut, tetapi sebelum kata-kata arogan seperti itu, ia masih mengejek Wang Lin. Tidak perlu terlalu merepotkan. Wang Lin tidak terburu-buru. Karena Master Scarlet Soul ini telah berani untuk mematahkan formasi di sekitar alam surgawi, hanya membunuhnya tidak akan menenangkan kemarahan Wang Lin. Daoyi, orang ini mengatakan bahwa orang di bawahmu adalah pamannya. Katakan padaku apakah ini benar. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan gemuruh-gemuruh bergema. Naga laut dengan cepat mundur dan pusaran raksasa muncul di atas alam surgawi. Pusaran itu membuka lorong dan melanggar hukum di sekitar benua astral abadi, membentuk koneksi. Di benua astral abadi, Daoyi baru saja kembali dari lembah yang luas, dan pemandangan yang mengerikan yang dilihatnya masih melekat di benaknya.
Dia tidak berani mempercayainya, tetapi dia tahu semuanya benar. Orang terkuat di benua astral abadi tidak lagi Guo Dao, tapi orang yang ia takuti, Wang Lin. Tepat pada saat ini, langit di atas Daoyi Sekte berubah dan dunia berubah warna. Sebuah pusaran muncul dan suara Wang Lin bergema di seluruh dunia. Dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak dan bahwa perasaan ilahi yang berasal dari pusaran memancarkan kekuatan aneh. Dia ditarik ke arah pusaran. Di pusaran, dia melihat benua yang aneh, Wang Lin, dan juga mendengar kata-kata Wang Lin. Dia bahkan merasa seperti berada di perbatasan hidup atau mati, dan Wang Lin memegang kendali. Seolah-olah Wang Lin hanya membutuhkan tetapi pikiran untuk membunuhnya. Di Alam surgawi dari dunia gua, Master Scarlet Soul memandang pusaran yang muncul di atas. Dia merasakan aura mengerikan yang membuatnya gemetaran datang dari pusaran. Dia telah merasakan aura ini sebelumnya dari jauh. Itu adalah Grand Empirin Daoyi. Ini tidak mungkin, tidak ada Empirin Exalt di bawahku yang mengenal orang ini. Tolong, aku memohon pada Lord Wang untuk tidak marah. Suara pahit Daoyi datang dari dalam pusaran. Tampilan rasa hormat dan takut terlihat jelas oleh Master Scarlet Soul. Palsu, ini tidak mungkin. Master Scarlet Soul merasa seperti dia menjadi gila. Dia tidak bisa mempercayai semua ini. episode ke-78, dengan judul 2 poin, langsung ke dalam alurnya. Mata Master Scarlet Soul memerah dan dia meraung histeris, palsu. Tidak ada yang bisa membuat pusaran yang terhubung ke benua astral abadi dan memanggil Grand Empyrean, semuanya palsu. Jangan coba-coba menipu pria tua ini. Petik 2. Ekspresinya ganas dan pembuluh darah di kepalanya bengkak. Pada saat ini, dia melupakan ketakutannya dan merasa seperti pikirannya akan runtuh dari konsep yang absurd ini. Palsu, semuanya palsu. Haha, semuanya pasti palsu. Wang Lin, pria tua ini tahu pengawal Kaisar Langit Luo Ming. Dia adalah teman baik saya dan saya pernah menyelamatkan hidupnya. Dia adalah orang kepercayaan Kaisar Surgawi. Dia, Tuan Scarlet Soul tertawa seolah-olah ini adalah untaian harapan terakhirnya. Oh, itu semua palsu, kan? Meskipun saya tidak bisa membawa rasa ilahi Kaisar Surgawi di sini, saya bisa membiarkan Anda melihat jiwanya yang hancur. Wang Lin melambaikan tangannya dan pusaran di langit tiba-tiba menghilang. Aura Daoyi juga menghilang. Di Sekte Daoyi, Daoyi bergetar. Dia jelas merasakan kerentanannya sendiri dan kekuatan Wang Lin. Lihat apakah ini palsu. Wang Lin tenang, dan ketika dia berbicara, 3 warna muncul di belakangnya. Hitam, putih, emas. 3 warna cahaya tiba-tiba berkumpul menjadi matahari raksasa dan aura Grand Empyrean meletus dari Wang Lin. Semua itu turun ke atas Master Scarlet Soul. Pada saat yang sama, wajah Kaisar Langit Lian Daozhen muncul di bawah sinar matahari. Meskipun wajahnya terdistorsi dari rasa sakit, siapapun yang telah bertemu Lian Daozhen akan bisa mengenalinya. Palsu, ini semua palsu, kamu juga Grand Empyrean. Haha, semuanya palsu. Jangan coba-coba menipu saya, gumam Tuan Scarlet Soul. Matanya tidak fokus. Setelah Wang Lin melepaskan tekanan Grand Empyrean, tingkat kultivasinya terus meningkat hingga mencapai setengah langkah ke Heaven Trampling. Tekanannya cukup untuk meruntuhkan sistem bintang dan menghancurkan semua kehidupan. Semua tekanan berkumpul di sekitar Master Scarlet Soul dan tidak ada yang keluar. Dia mulai tertawa seperti orang gila, dan saat dia menjadi gila, tubuhnya runtuh. Ketika tubuhnya runtuh, Master Scarlet Soul menjadi gila. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tidak berani percaya bahwa dia memiliki niat bermusuhan terhadap seseorang yang telah memurnikan jiwa Kaisar Surgawi, yang bahkan ditakuti oleh Daoyi, dan dia sendiri adalah seorang Grand Empyrean.
Dia bahkan berbicara menggoda kekasih Grand Empyrean dan telah mengambil keturunan Grand Empyrean sebagai muridnya. Dia bahkan telah membuat keturunan Grand Empyrean memberontak melawan Grand Empyrean. Masuk akal, benar-benar konyol. Dia menjadi gila. Tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya mati. Namun, dibandingkan dengan kegilaan dalam dirinya, rasa sakit ini seperti kunang-kunang dan bulan, tidak mungkin membandingkan keduanya. Kematian seperti ini berkali-kali lebih kejam daripada secara langsung menghancurkan tubuh dan jiwa seseorang. Selain tubuhnya, Wang Lin dengan kejam menghancurkan akal sehat dan pikirannya. Pada hari setelah pertempuran, Wang Lin membawa Mu Bingmei, 13, Su Liguo, dan teman-temannya dan pergi. Sebelum pergi, Wang Lin membangun kembali formasi. Formasi ini bahkan lebih kuat, dan kecuali leluhur celestial atau leluhur kuno terlahir kembali, tidak ada yang bisa mematahkannya. Bahkan Gu Dao tidak bisa melanggarnya. Ketika dia pergi, Wang Lin meninggalkan sebagian dao dan mantranya di alam surgawi. Dia juga telah mengumpulkan kekuatan dunia dan membuat gunung pil. Dia telah meninggalkan benih yang kuat untuk alam surgawi. Mungkin alam surgawi akan dipenuhi dengan orang-orang yang kuat seiring berjalannya waktu, bahkan mungkin orang-orang yang mewarisi dao Wang Lin. Formasi perlindungan yang sempurna, sejumlah besar pil dan tulisan suci dao, dan bahkan pemahaman Wang Lin tentang esensi halus. Ini akan membuat alam surgawi sangat kuat dan memastikan insiden seperti Master Scarlet Soul tidak pernah terjadi lagi. Sebelum pergi, Wang Lin dan Dao Master Blue Dream berbicara lama. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan, dan setelah Dao Master Blue Dream mengirim Wang Lin, dia pergi ke budidaya pintu tertutup. Wang Lin pergi. Dia melakukan perjalanan melalui sistem bintang yang luas dan tiba di planet Suzaku. Dia duduk di depan patungnya sendiri selama beberapa hari sebelum dia pergi. Dia kemudian ingin planet Tian Yun, yang telah menjadi kehancuran selama perang besar. Di sana, Wang Lin menyebar akal ilahi dan menemukan pintu masuk ke tanah roh iblis. Di tempat yang akrab ini adalah Gua Kaisar Langit Kinges. Ia menemukan gulungan yang pernah disegel di sana. Dia melepaskan wanita itu di dalam dan membiarkannya memasuki reinkarnasi. Wanita misterius dari masa itu tidak lagi penting bagi Wang Lin. Wang Lin meninggalkan Demon Spirit Land dan pergi ke banyak tempat di sistem bintang 4. Adapun beberapa masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu, dia tidak sengaja mencari jawaban tetapi mengatasinya satu persatu. Pada akhirnya, dia meninggalkan alam batin dan pergi ke alam luar. Di alam luar, tempat pertama yang dia kunjungi adalah Tanah Jatuh. Di sana, dia melihat Vermilion bertua, yang telah membantunya sebelumnya. Dia juga melihat banyak teman lama. Beberapa hari kemudian, Wang Lin melepaskan segel di tanah tumbang untuk memungkinkan orang-orang di sana pergi sesuka hati. Wang Lin mengambil barang paling penting dari Valen Land, sebuah petunjuk pada kompas. Jejak kakinya muncul di seluruh alam luar. Dia melihat Estim Skateret Sol, teman yang sangat dia kagumi di masa lalu. Demikian pula, Wang Lin melihat bayi di planet budidaya di alam luar. Tubuh bayi berada di inti planet ini dan sepertinya sedang tidur. Bayi itu tampak seperti Tuo Shen. Meskipun Wang Lin tidak tahu apa yang terjadi, Tuo Shen tampaknya adalah Tusi, dan dia sedang mengusahakan semacam mantra. Mantra ini mengharuskannya untuk mengembalikan tubuhnya menjadi bayi dan tumbuh sekali lagi. Wang Lin memperhatikan bayi itu sampai dia pergi beberapa hari kemudian. Dia meninggalkan akal ilahi untuk Tuo Shen, dan ketika bayi terbangun, dia akan merasakan perasaan ilahi ini. Bagi Wang Lin, dunia gua tidak lagi memiliki misteri. Jika ada sesuatu, itu akan menjadi Taoist All Seer dan 7 warna yang misterius. Namun, semua jejak keduanya telah menghilang dari dunia gua. Wang Lin pergi ke banyak tempat dan kemudian,
Setahun kemudian, kembali ke planet Suzaku, kampung halamannya. Ada satu rahasia terakhir yang menunggu untuk diungkap. Saat itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk menemukannya, dan sebelum dia meninggalkan dunia gua, dia dipenuhi dengan kebingungan tentang masa depan, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Namun, sekarang dia berada di planet Suzaku. Wang Lin pergi ke lautan setan, ke pintu masuk tanah dewa kuno. Meskipun tanah dewa kuno telah runtuh karena Tuo Shen pergi, masih ada ruang kuno di dalamnya. Wang Lin melangkah masuk dan menemukan Ji Qiong. Binatang ini telah melahap akal ilahi Wang Lin dan menumbuhkan kepala yang tampak persis seperti Wang Lin. Namun, ketika Wang Lin menemukannya, binatang itu telah mati untuk jumlah tahun yang tidak diketahui dan hanya kerangka yang tersisa. Wang Lin berdiri di samping kerangka untuk waktu yang lama, dan tatapannya terkunci ke salah satu tengkorak. Itu adalah tengkorak manusia, tetapi ukurannya tidak normal. Sebaliknya, itu adalah ukuran kepalan tangan. Wang Lin melihatnya dengan bingung. Dia memiliki tengkorak yang persis sama di ruang penyimpanannya. Dia mengeluarkan tengkorak itu, dan ketika kedua tengkorak itu ditempatkan bersebelahan, salah satunya berubah menjadi setitik cahaya gelap sebelum menghilang. Wang Lin menyadari bahwa orang yang menghilang adalah yang ia dapatkan dari Dao Yi. Wang Lin samar-samar memperoleh pencerahan, tapi itu hanya kilatan dan dia tidak bisa menangkapnya dengan jelas. Dia membelai tengkorak itu dan bergumam pada dirinya sendiri, jika benar-benar ada reinkarnasi, maka ketika masa lalu dan sekarang bertemu, masa lalu akan menghilang dan tidak ada lagi, hanya masa kini yang akan tetap. Setelah menyingkirkan tengkorak itu, Wang Lin sangat santai. Ketika dia samar-samar mulai meragukan dirinya sendiri, dia merasakan ketakutan dari hatinya terhadap tengkorak ini. Dia tidak takut, tapi asal-usul benda ini. Dia ragu-ragu. Jika memang ada reinkarnasi, apakah ini milik Wang Ping? Sekarang dia telah menemukan jawabannya. Wang Lin menyingkirkan tengkorak itu dan berjalan keluar dari ruang negeri dewa kuno itu. Guru Kekaisaran Dao kuno yang tampak seperti Olsir mengatakan bahwa saya telah menemukan tengkorak dan rambut putih, sekarang tengkorak telah berubah. Apakah ini berarti bahwa suatu hari rambut putih akan mengalami nasib yang sama? Wang Lin pergi sambil diam-diam merenung. Waktu berlalu. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu. Segel Suliguo sudah lama dirilis. Setelah dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia tidak bisa menahan kesombongan yang dia rasakan setelah kembali ke rumah. Dia dan Liu Jinbiao telah pergi 10 tahun yang lalu, dan mereka berdua pergi ke suatu tempat. Naga laut menemani mereka dan memastikan tidak ada seorang pun di dunia gua yang bisa membahayakan mereka. Hanya mereka yang bisa menggertak orang lain, dan tidak ada kemungkinan orang lain menggertak mereka. Sebelum Liu Jinbiao pergi, dia memberitahu Suliguo dengan ekspresi serius bahwa dia ingin mengejar bentuk penipuan paling akhir. Dia merasa kerjasamanya dengan Suliguo baik, tetapi mungkin orang lain akan membuatnya lebih sempurna. Suliguo juga setuju. Setelah mereka mendiskusikannya, mereka mengarahkan pandangan mereka pada Zong Bikret dan merasa nostalgia. Mereka memutuskan bahwa perhentian pertama adalah menemukan Zong Bikret. 13 sama seperti biasanya dan tetap di planet Suzaku. Dia memutuskan untuk tinggal di sini untuk melindungi gurunya sampai gurunya terbangun. Tingkat kultivasinya telah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Yang paling penting, dia mewarisi Dao Wang Lin dan hampir semua mantra Wang Lin. Selain dari esensi halus, yang masih belum ia pahami, 13 sudah membentuk 5 esensi unsur. Secara khusus, 13 tampaknya memiliki bakat luar biasa untuk 8 Extreme Dao, jadi pemahamannya sangat mendalam. 13 bukan satu-satunya yang menjaga Wang Lin, ada juga Raja Nyamuk. Itu sangat kuat dan seperti raja di tempat ini. Setiap kali bergerak,
itu akan menarik perhatian semua pembudidaya di planet ini. Ada pembudidaya yang ingin menangkapnya, tetapi begitu mereka menderita dan mengetahui kesenjangan antara mereka dan binatang buas ini, mereka semua menghindarinya dan tidak lagi berani memprovokasi itu. Binatang buas tidak akan menyakiti siapapun dan kadang-kadang meninggalkan planet untuk bermain. Orang-orang di planet ini lambat laun terbiasa dengan keberadaannya. Adapun Wang Lin dan Mu Bingmei, mereka berdua berjalan ke sebuah gua di gunung 10 tahun yang lalu. Wang Lin telah menggunakan dao mimpinya untuk membawanya dan Mu Bingmei untuk menyelesaikan masalah dan iblis batin itu adalah Liu Mei. Mungkin begitu masalah dengan Liu Mei diselesaikan, hubungan antara Wang Lin dan Mu Bingmei akan berbeda. Waktu berlalu. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu. Para pembudidaya di planet Suzaku tidak tahu bahwa Wang Lin yang legendaris telah lama kembali ke kota asalnya. Mereka hanya tahu bahwa 20 tahun yang lalu, seorang pembudidaya acuh tak acuh telah mengubah gunung menjadi tanah terlarang. Tidak ada yang diizinkan untuk mengambil setengah langkah di dalam. Pertama kali seseorang melakukannya, akan ada peringatan, tetapi yang kedua akan mengakibatkan kematian. Episode ke-79, dengan judul Saat Anda Membuka Mata Lagi. Langsung ke dalam alurnya. Musim gugur ini, dedaunan musim gugur tertiup ke udara dan terbang melintasi langit seolah-olah mereka ingin menemukan rumah mereka. Langit musim gugur cerah untuk 10.000 kilometer, itu sangat indah. Pada pagi musim gugur ini, ada semburan asap yang datang dari apa yang tampak seperti rumah pertanian dan taman. Tempat ini adalah negara Zhao. Banyak orang yang tinggal di sini tidak pernah pergi jauh ke pertanian mereka. Belum lagi ini adalah tempat terpencil, sebuah desa gunung kecil di kaki gunung. Ketika angin musim gugur di pagi hari menyeret dedaunan, suara-suara datang dari desa. Ada sekelompok anak-anak nakal bermain dan tertawa. Ada kereta merah yang dikelilingi oleh penduduk desa, dan berhenti di depan sebuah halaman. Kebisingan mencapai puncaknya. Jelas bahwa keluarga ini menyambut pengantin wanita. Rumor bahwa leluhur keluarga ini adalah seorang tukang kayu, tetapi generasi ini adalah seorang sarjana. Dikatakan bahwa dia telah lulus ujian wilayah. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak pergi ke ibu kota, tetapi kembali ke tempat ini. Sekarang lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan cendekiawan itu telah menjadi pria paruh baya. Dia memiliki seorang putra yang juga telah dewasa. Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi anak Wang Lin. Wang Lin tumbuh besar di sini, jadi penduduk desa terdekat mengenalnya dengan sangat baik. Anak ini sangat disayangkan, dia bisu. Dia selalu diam-diam melihat ke kejauhan, dan tidak ada yang tahu apa yang dia lihat. Ketika suara meriah mencapai puncaknya, tirai kereta terbuka dan seorang wanita mengenakan kerudung merah keluar. Wang Lin memegang tangannya dan mereka berdua berjalan ke halaman. Adapun wanita itu, semua pemuda di desa memujanya. Dia adalah putri kedua dari keluarga Liu, keluarga kaya di daerah itu. Sejak dia masih kecil, dia selalu senang bersama Wang Lin. Mereka berdua adalah kekasih masa kecil, dan orang sering melihat dua orang kecil itu memandang ke kejauhan. Sekarang setelah mereka dewasa, tidak ada yang terkejut tentang mereka menikah, hanya banyak dari mereka yang iri. Peristiwa yang menggembirakan di sebuah desa sering tidak sebesar di kota-kota. Mereka sangat sederhana, tuan rumah akan mengadakan pesta dan seluruh desa akan datang untuk memberi selamat kepada mereka. Saat matahari terbenam, semuanya akan berakhir. Waktu yang tersisa milik pengantin baru. Di rumah baru, Wang Lin yang sederhana dan jujur mengangkat cadar dari wajah istrinya dan melihat wajahnya yang sangat indah. Wanita itu bernama Liu Mei. Dia tersipu saat menatap Wang Lin dan tertawa. Pertemuan tatapan mereka tampaknya menembus waktu,
Seolah tatapan mereka telah bertahan reinkarnasi demi reinkarnasi sampai mereka menjadi abadi. Sehari setelah mereka menikah, Liu Mei duduk di halaman, dan sebaliknya Wang Lin. Dia memiliki ukiran kayu di tangannya. Dia mengukir momen terindah istrinya. Kehidupan mereka yang polos memberi rasa hangat. Setelah 2 tahun, mereka punya anak. Itu laki-laki, dan namanya adalah Wang Ping. Bocah itu sangat pintar dan seorang pembicara yang fasih. Ketika dia tumbuh, keluarga itu menjalani kehidupan yang hangat, dan itu tampak sempurna. Wang Lin memilih untuk tidak belajar dengan ayahnya, tetapi untuk menjadi tukang kayu. Pekerjaan diturunkan dari nenek moyang mereka. Dia telah memutuskan untuk tinggal di desa pegunungan kecil ini. Istrinya, Liu Mei, memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap anak mereka. Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya bersama Wang Ping. Dia memasak untuknya di pagi hari, bermain dengannya di siang hari, dan membacakan cerita kepadanya untuk membujuknya tidur. Setelah 10 tahun, ketika Wang Ping berusia 15 tahun, ia memutuskan untuk belajar. Dia meninggalkan desa pegunungan kecil dan menuju keluar untuk berpartisipasi dalam ujian daerah. Ketika dia pergi, dia melihat ibunya duduk di halaman dan ayahnya memahat patung kedua ibunya. Patung itu masih sangat indah. Wang Ping berhasil lulus ujian dan pergi ke ibu kota beberapa tahun kemudian. Wang Lin dan Liu Mei ikut bersamanya, dan mereka tinggal di ibu kota. Waktu berlalu tanpa sadar. Putih muncul di rambut Wang Lin dan Liu Mei. Wang Ping telah membuat nama untuk dirinya sendiri di ibu kota dan menemukan jalannya sendiri. Pada saat ini, Wang Ping menikah. Istrinya memiliki nama yang sangat bagus, Qing Yi. Dia adalah gadis yang sangat cantik yang berasal dari keluarga kaya di ibu kota. Dia sangat berbakti kepada Wang Lin dan Liu Mei, dan ini membuat mereka sangat puas tetapi juga sangat emosional. Bagaimanapun, ini berarti bahwa Wang Ping akan memiliki keluarganya sendiri dan, seperti burung yang tumbuh besar, dia akan terbang tinggi di langit. Mungkin dia tidak akan kembali ke rumah untuk waktu yang lama. Wang Lin dan Liu Mei memilih untuk pergi. Mereka meninggalkan ibu kota dan kembali ke desa pegunungan yang tenang untuk menghabiskan sisa tahun-tahun mereka. Setelah kembali ke rumah lama mereka di desa, Wang Lin mengukir patung ketiga untuk Liu Mei. Ukiran ini berisi jejak waktu tetapi masih sangat indah. Hidup sangat tenang dan tidak ada yang istimewa terjadi. Wang Lin sangat menikmati hari ini. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun padanya dalam hidup ini, mereka terus menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Ada rasa kehangatan, dan jumlah rambut putih di kepala mereka meningkat. Waktu berlalu dalam kehangatan ini. Tahun ini, ketika daun musim gugur terbang melintasi langit, Wang Lin dan Liu Mei menjadi tua. Anak mereka, Wang Ping, kadang-kadang akan kembali selama bertahun-tahun, tetapi ia tidak pernah tinggal terlalu lama sebelum dengan cepat pergi. Kedua tetua itu duduk di dalam halaman. Liu Mei tersenyum dan menatap Wang Lin. Di sisi lain, Wang Lin memegang ukiran di tangannya. Dia memandang Liu Mei dan mungkin membuat ukiran terakhir dalam hidupnya. Ukiran kayu secara bertahap terbentuk di tangan Wang Lin, dan penampilan Liu Mei perlahan muncul. Namun, ini bukan Liu Mei yang sekarang berambut putih, tetapi Liu Mei sehari setelah mereka menikah. Itu sangat indah. Saya tahu bahwa meskipun Anda belum berbicara dengan saya sepanjang hidup Anda bukan bisu. Liu Mei menatap Wang Lin saat dia perlahan-lahan bekerja pada ukiran. Matanya dipenuhi dengan kelembutan. Wang Lin menatap Liu Mei dan tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan masih tidak berbicara. Pada hari ketiga setelah ukiran selesai, Liu Mei jatuh sakit. Dia berbaring di tempat tidur dan wajah lamanya masih mengandung keindahan masa mudanya. Dia memegang tangan Wang Lin dan tidak melepaskannya. Aku tahu kamu bukan bisu.
Saya masih ingat ketika kita bertemu ketika masih anak-anak. Anda sedang melihat langit. Saya sangat ingin tahu mengapa Anda melihat ke langit, jadi saya pergi ke sebelah Anda untuk melihat juga. Namun, aku tidak melihat apa-apa. Ketika saya pergi, Anda tiba-tiba berbicara. Hal pertama yang Anda katakan kepada saya adalah, Anda ingat, saya juga ingat. Liu Mei menatap Wang Lin, dan tatapannya selembut air. Kamu bilang padaku bahwa aku istrimu, kamu suamiku, ini adalah takdir kita, gumam Liu Mei, dan senyumnya menjadi lebih lembut. Dia menatap Wang Lin seolah-olah tenggelam dalam ingatannya. Wang Lin juga tertawa, dia memegang tangan Liu Mei dan tidak melepaskannya. Mereka berdua saling memandang seperti ini. Liu Mei terus berbicara. Dia berbicara tentang hal-hal seumur hidup, berbicara tentang masa mudanya, berbicara tentang dirinya sendiri setelah pernikahan mereka, berbicara tentang setelah Wang Ping. Ping Er adalah anak yang baik, tetapi dia telah tumbuh dan memiliki jalannya sendiri. Kita tidak bisa membiarkannya tinggal di sini selama sisa hidupnya. Ketika aku pergi, kamu akan sendirian, jadi kamu harus berhati-hati tentang dia, gumam Liu Mei. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia menatap Liu Mei dengan ekspresi lembut. Liu Mei terus berbicara ketika malam berlalu dan matahari pagi terbit. Angin musim gugur bertiup dan dedaunan kuning menari-nari di langit. Mata Liu Mei tiba-tiba dipenuhi dengan kebingungan dan cengkeramannya di tangan Wang Lin menjadi lebih keras. Wajahnya yang keriput menjadi merah dan seolah-olah waktu telah terbalik. Tubuhnya yang lemah disuntik dengan kehidupan. Aku melihatnya, Wang Lin, aku melihatnya, dia berjuang untuk bangun, dan wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Dia menunjuk keluar jendela dan dengan cepat berbicara kepada Wang Lin. Aku melihat persis apa yang ada di langit ketika kita masih kecil, aku benar-benar melihatnya. Di langit, ada kamu dan aku. Saya melihatnya, kami adalah kultivator, saya. Liu Mei tiba-tiba berhenti dan air mata mengalir dari matanya. Dia melihat adegan yang membuat hatinya sakit. Aku, bagaimana ini bisa terjadi, bahkan lebih banyak air mata mengalir dari mata Liu Mei. Wang Lin menarik Liu Mei dan mengucapkan kata-kata pertama sejak mereka menikah. Ini semua di masa lalu, suaranya serak tapi lembut. Malam itu, Wang Ping kembali bersama istrinya setelah mengundurkan diri dari jabatan resminya sehingga ia bisa pulang dan menemani orang tuanya. Di kamar, dia melihat orang tuanya tampak seperti sedang tidur dengan senyum. Mereka telah meninggal. Dia berdiri di depan orang tuanya untuk waktu yang lama sebelum air mata mengalir di wajahnya, wajah orang tuanya dan kenangan masa kecilnya muncul di benaknya. Dia menguburkan orang tuanya. Wang Ping dan King Yi tinggal di rumah tua. Ini sampai bertahun-tahun berlalu, sampai mereka menjadi tua, sampai mereka menutup mata. Di dalam gua, 13 menjaga Wang Lin dan Liu Mei, yang telah duduk di sana dengan mata tertutup. Ada manik-manik yang berputar di antara mereka. Manik itu memancarkan cahaya yang tampaknya terhubung ke mereka berdua. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya dan menatap wanita di sampingnya untuk waktu yang lama. Mata wanita itu bergetar dan air mata jatuh. Dia membuka matanya dan menatap Wang Lin. Pandangan mereka bertemu seperti dalam mimpi Dao, dan ini sepertinya berlangsung selamanya. Sudah berakhir, Mu Bingmei bergumam. Ini sudah berakhir. Tutup matamu. Ketika Anda membukanya lagi, semuanya akan mulai lagi, Wang Lin berbisik. Dia tahu bahwa wanita di depannya memiliki perasaan yang sangat rumit terhadapnya. Namun, betapa rumitnya perasaan ini, dia tidak bisa membiarkannya pergi. Mu Bingmei menatap Wang Lin. Dia tidak tahu apa maksud Wang Lin, tapi dia dengan patuh menutup matanya. Ini menghentikan air matanya untuk mengalir. Buka matamu, sebuah suara yang familiar datang dari hadapannya. Ketika dia membuka matanya, dia melihatnya.
Episode ke-80, dengan judul Apa Kebenaran Itu? Langsung ke dalam alurnya. Mu Bingmei pergi. Dia meninggalkan gua dan meninggalkan planet Suzaku, tetapi dia tidak pergi sendirian. Ada seorang pria di sisinya. Dia memiliki pakaian putih dan rambut putih tetapi penampilan biasa. Namun, dia mengeluarkan temperamen yang tak terkatakan yang membuat semua orang merasa sangat nyaman. Dia menarik tangan Mu Bingmei seperti dalam mimpi dan tidak melepaskannya. Dia samar-samar mendengar kata-kata Mu Bingmei di langit. Kamu, apakah kamu avatar atau tubuh aslimu? Wang Lin memandang Mu Bingmei dan dengan lembut berkata, aku Wang Lin dan aku di sisimu. Mu Bingmei menatap Wang Lin dan secara bertahap menunjukkan senyum. Senyum ini sangat indah dan sangat bahagia. Mereka meninggalkan planet Suzaku, dan tidak diketahui kemana mereka pergi. Setelah mereka berubah menjadi sinar cahaya, mereka menghilang ke kejauhan. Di tempat yang jauh, mereka tidak bisa melihat Wang Lin menatap mereka sambil tersenyum. Avatar atau badan asli? Hanya Wang Lin yang tahu jawaban ini. Mungkin orang yang pergi adalah avatar Wang Lin dan yang mengawasi mereka pergi adalah tubuh aslinya. Atau mungkin, justru sebaliknya. Tidak ada jawaban. 13 juga pergi. Dia telah menghabiskan hidupnya mengejar jejak Wang Lin. Sekarang Wang Lin membuatnya terbang sendiri. Ketika burung tumbuh, mereka harus menghadapi angin dan hujan sendirian. Hanya ketika dia bisa melihat pelangi dalam angin dan hujan dia bisa tumbuh menjadi seorang pria yang dapat mendukung dunia. Mereka semua pergi, hanya Wang Lin yang tinggal di planet Suzaku. Sebelum pergi ke mimpi bersama Liu Mei, dia pergi menemui orang tuanya, dan sekarang dia pergi lagi sebelum pergi ke rumah asli yang dia dan Li Muan miliki. Lembah itu telah hilang karena waktu, tetapi dia memulihkannya. Di lembah, Wang Lin duduk dan ditemani oleh Li Muan. Dia memegang Li Muan, dan bersama-sama mereka menghitung reinkarnasi. Seperti dulu sejak dulu, dalam kesepian ini, ia membenamkan dirinya dalam kedamaian batin ini dan mengalami kehangatan. Waktu berlalu dari tahun ke tahun. Di musim semi, saat semuanya pulih, Wang Lin menanam banyak bunga. Dia menyaksikan bunga-bunga mekar, dia menyaksikan hujan musim panas, dia menyaksikan angin musim gugur memainkan lagu-lagu waktu, dia menyaksikan salju yang melayang di musim dingin. Wang Lin terus ditemani oleh Li Muan, dan ada musik sitar bergema di telinganya seolah-olah dia telah kembali ribuan tahun ke masa lalu. 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun, Wang Lin tinggal di lembah yang tenang ini selama 70 tahun. Dia menemani Li Muan. Di sini, dia lupa segalanya. Dia tidak mempertimbangkan tingkat kultivasinya sendiri, tidak memikirkan memahami esensi, dan tidak mempertimbangkan semua konspirasi dan kebohongan. Di matanya, hanya ada Li Muan. Dalam benaknya, hanya sosok ini yang ada. Dan di telinganya, hanya suara sitar dari masa lalu yang tersisa. Pada tahun ke-200 setelah Wang Lin kembali ke dunia gua, seorang tamu datang ke lembah Wang Lin. Tamu ini adalah pria botak. Dia tampak persis sama dengan yang dia lakukan di masa lalu dan tidak ada perubahan. Dia muncul dari dunia dan berdiri di luar lembah untuk waktu yang lama. Dia menyaksikan lautan bunga di lembah, dia melihat pondok di dalam lautan bunga, dan dia melihat sosok kesepian yang duduk di depan kabin. Pria itu menghela napas dan mengungkapkan ekspresi melankolis. Dia memegang kendi anggur di tangannya. Sambil menghela nafas, dia pergi melalui lembah, melewati lautan bunga, dan tiba di sisi Wang Lin. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama sebelum dia duduk di seberangnya. Wang Lin membuka matanya dan menatap pria botak di depannya. Dia sedikit demi sedikit tersenyum. Anda datang. Pria botak mengangguk diam-diam. Aku tidak bisa melupakan, beberapa saat kemudian,
Pria botak itu menyerahkan kendi anggur kepada Wang Lin dan mengeluarkan yang lain. Dia mengambil satu tegukan besar dan anggur mengalir dari sudut mulutnya ke pakaiannya. Saya tidak pernah ingin melupakan, jadi tidak ada yang namanya tidak bisa dilupakan. Wang Lin mengambil kendi anggur dan menyesapnya. Kamu menyiksa dirimu sendiri. Pria botak itu memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Menyiksa, gumam Wang Lin. Dia minum anggur dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria botak itu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, lupakan saja, kamu tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, Anda akan lelah dan Wan Er akan lelah. Wang Lin menatap langit. Setelah merenung sebentar, dia perlahan berkata, haruskah aku memanggilmu, Mozi, atau nama lain? Pria botak adalah orang yang mengatakan kepada Wang Lin, hati mati, sudah lupa, di kuil hujan saat itu. Mozi, ini selalu menjadi namaku. Pria botak itu menghela nafas. Wang Lin, Anda seharusnya sudah menebak semua jawabannya. Saya bisa memberitahu Anda, Mozi hendak berbicara. Jangan katakan itu, biarkan aku merenungkan beberapa hal sendiri. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia mengambil kendi anggur dan minum seteguk besar. Minum anggur denganku, kami belum pernah bertemu dalam waktu yang lama. Wang Lin tersenyum dan menatap Mozi. Pria botak diam-diam merenungkan dan minum anggur dengan Wang Lin sampai malam tiba, sampai subuh datang, dan keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun. Ketika matahari muncul di tepi langit lagi, Mozi berdiri. Dia menatap Wang Lin dan menghela nafas. Aku pergi, kuharap kamu bisa sukses. Dia tidak menasehati Wang Lin lagi tetapi berbalik untuk pergi. Ketika dia hendak berjalan keluar dari lembah, dia berhenti tetapi tidak berbalik. Dia membelakangi Wang Lin. Guru mengatakan kepada saya untuk bertanya kepada Anda kapan Anda akan mengembalikan kompas batas alam bumi menentang, suara Mozi bergema di lembah. Setelah dia berbicara, dia berjalan keluar dari lembah dan menghilang. Wang Lin masih duduk di sana dan minum anggur. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kata-kata atau kepergian Mozi. Dia sudah lama memahami beberapa hal, tetapi dia tahu bahwa dia adalah dirinya sendiri dan bernama Wang Lin. Ia dilahirkan di planet Susaku dan merupakan putra seorang tukang kayu. Dia tumbuh di sebuah desa gunung kecil. Langkah demi langkah, dia menginjak jalur kultivasi dan mencapai kondisi saat ini. Membangkitkan Limuan adalah keputusannya sendiri, tetapi bukan sesuatu karena pengaruh atau campur tangan dari reinkarnasi lain. Itu pilihannya sendiri. Aku tidak ada kebingungan di mata Wang Lin, mereka benar-benar jelas. Apakah itu Mozi atau Red Butterfly, bahkan guru Mozi dan All-Seer, mereka semua berpikir bahwa dunia ini, dunia gua, alam surgawi semuanya dibentuk oleh dao impian saya dan tidak nyata, gumam Wang Lin. Dia sudah lama mencapai pemahaman tentang masalah ini. Namun, apakah ini benar-benar seperti ini? Wang Lin tersenyum samar. Dia berdiri saat dia menatap langit dan matanya bersinar terang. All-Seer, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu asal Anda? Mata Wang Lin menyala dan dia melihat ke langit. Dia sepertinya bisa melihat melewati langit, melewati alam surgawi, melewati kegelapan tanpa akhir untuk melihat sosok hitam dengan rambut yang sangat panjang dan aura pembantaian dan kehancuran yang datang dari jauh. Tujuan sosok itu adalah benua astral abadi. All-Seer, jawaban untuk semuanya bukanlah Anda mengatakan yang sebenarnya kepada saya di alam dewa abadi, tetapi saya mengatakan yang sebenarnya. Saya akan memberitahu Anda apa kebenaran sebenarnya. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan sebuah tengkorak muncul. Tengkorak ini milik Ji Qiong. Tengkorak itu melintas dan barisan kata-kata kecil muncul di sana, tetapi segera menghilang. Kamu semua salah, Wang Lin menarik pandangannya dan tersenyum ketika dia kembali ke rumah kayu.
Dia melihat Limuan tidur di sana dan duduk di sebelahnya. Tatapannya lembut saat dia memperhatikannya tidur. Wan kamu akan bangun, karena aku sudah menemukan cara yang sebenarnya, dan aku sudah memulai persiapan di kuil leluhur si kuno. Ada sedikit kegilaan di mata Wang Lin. Metode ini memang sangat gila. Waktu berangsur-angsur berlalu dan musim berubah. Wang Lin tetap di lembah, menemani Limuan selama ini. Kehidupan yang tenang seperti ini sangat jarang bagi Wang Lin, selain ketika ia berubah menjadi fana atau dao mimpinya. Saat dia menemani Limuan, dia berbicara tentang ingatannya dan terbenam di dunianya sendiri. Selama bertahun-tahun, 13 telah kembali beberapa kali. Setiap kali, dia akan menemani Wang Lin selama beberapa bulan sebelum dia pergi untuk melanjutkan kehidupan dan kultivasinya sendiri. Su Liguo dan Liu Jinbiao telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk benar-benar menemukan Zong Big Red. Mereka bertiga bekerja bersama, melakukan apa yang mereka inginkan di dunia gua, dan sangat bahagia. Tubuh mereka telah dilahirkan kembali di benua astral abadi, sehingga mereka bisa pergi dan datang seperti yang mereka inginkan dengan meminjam kekuatan Wang Lin untuk melewati gerbang. Dengan tingkat budidaya Wang Lin saat ini, Zong Big Red bisa melakukan ini juga. Setelah menyapu dunia gua, mereka bertiga, bersama dengan naga laut yang menyukai ini juga, meninggalkan dunia gua. Mereka memulai pengalaman legendaris mereka sendiri di benua astral abadi. Namun, sebelum mereka pergi, kelompok 3 orang Su Liguo datang ke Wang Lin untuk melayani dan menyanjungnya. Akhirnya, Wang Lin tertawa. Dia meninggalkan auranya dan membekas pada mereka untuk menjaga mereka tetap aman. Mereka bertiga pergi dengan gembira. Dengan Wang Lin sebagai kulit harimau dan kekuatan tempur naga laut, mereka yakin mereka bisa menipu siapapun di benua astral abadi. Pada tahun ke-60 setelah Su Liguo dan rekan-rekannya pergi, Wang Lin membawa Limuan keluar dari lembah dan meninggalkan planet Suzaku. Mereka meninggalkan dunia gua dan menuju ke benua astral abadi. Sebelum dia pergi, akal ilahinya melihat alam surgawi dan dia melihat para pembudidaya di sana mempelajari dao yang telah dia tinggalkan. Dia melihat 13 dan banyak teman lama. Dia menarik akal ilahi dan melirik ke dunia gua. Ada 3 bulan lagi sebelum alam dewa abadi akan dibuka. Tempat itu akan menjadi pertempuran terakhir Wang Lin. Ketika saya berjalan meninggalkan alam dewa abadi, Wan Anda akan menemani saya, Wang Lin bergumam ketika ia melangkah melewati gerbang dunia gua dan menghilang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.